Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارضنا وارض عنا يا رب العالمين. Kita sama-sama berniat i'tikaf seperti biasa terlebih dahulu. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Badiru, cepat-cepatlah. Badiru bil a'mal, bersegeralah melakukan amal. Sebelum datang 7 hal. Jadi cepat-cepatlah kita melakukan amal sebelum 7 hal itu tiba. Hal tantaziruna illa faqran munsiyan. Apakah kita menunggu berbuat amal setelah kita faqran, menjadi fakir, menjadi orang yang tidak berpunya, munsian, yang dilupakan. Jangan sampai kita mau bersedekah, mau beramal saat kita sudah fakir. Selagi ada uang, selagi ada harta, beramallah kita, ya. Beramal itu tidak mesti banyak, sedikit-sedikit. 1000. Coba jamaah sekalian, seandainya kita ini di masjid, setiap orang yang pergi ke masjid, kalau seperti anak-anak kecil begini, dia bawa 2.000 rupiah. Orang tuanya kasih 2.000 rupiah, kecil. Orang dewasa minimal 5.000 rupiah. Setiap Jumat, itu akan ada pengaruhnya. Karena yang Jumat mungkin tidak semua mengisi kotak amal. Padahal itu hanya 1 minggu 1 kali. Seminggu sekali. Kelak jangan sampai nanti ketika kita mau beramal, ternyata uang sudah tidak ada, waktu sudah tidak ada. Nah, uang tak ada, waktu tak ada. Jadi lakukanlah amal selagi bisa. Nah, kita yang mungkin sudah dengar ini, anak kita biasakan kalau mau pergi sholat Jumat, kasih mereka uang 2.000. Ini nak uang 2.000 masukkan di kotak amal. Orang tuanya minimal 5.000 misalnya. Kalau dia mampu 10.000 1 minggu. 1 bulan hanya 40.000. Kalau orang merokok 1 bulan berapa rupiah itu kalau merokok itu? Uang berapa rokok 1 bungkus sekarang? 20.000. Ada 20.000 ya? Berapa hari habis itu yang 1 bungkus? 1 hari habis 1 bungkus. 20.000 1 hari. 1 minggu 2 kali 7, 140.000. Untuk dirinya dia buang itu asap. Seandainya dia sisihkan,
20.000 satu minggu. Katakanlah dia merokok, tapi 20.000 untuk hari Jumat dia pray, dia kasih ke situ. Di akhirat dia akan rasakan, Masya Allah, kalau saya tahu begitu setiap hari 20.000. Bayangkan, ekonomi kita akan, masjid kita akan besar. Au ghinan mutghiyan, ataukah kita beramal setelah kita kaya tapi kita zalim. Kita kaya, banyak uang tapi kita zalim. Kita tidak mengeluarkan zakat. Kita karena kaya bisa membeli segalanya. Bahkan yang salah bisa jadi benar. Au maradan mufsidan, atau kita menunggu sakit yang merusak. Apakah kita beramal pada saat kita nanti mau sakit? Sehat-sehat begini, kuat-kuat begini, mata masih terang, baca Al-Quran. Jangan mata sudah pakai kacamata minus baru mau cari itu Al-Quran. Ba'a, ta'a, baru mau belajar. Waktu masih terang mata, apa yang dilihat? Nah, itu. Maradan mufsidan, nanti sudah lumpuh kaki baru besar kemauan mau ke masjid. Waktu masih sehat-sehat, kuat badan, tidak ada sedikit pun niat untuk ke masjid. Waktu masih sehat, jarang ibadah, jarang berzikir. Setelah sudah stroke, mulut tak bisa berucap, lidah tak berfungsi, baru mulai berzikir. Baru dia merasakan ternyata bisa mati orang ini, sudah dekat mati ini. Kenapa sudah tidak bisa bergerak ini lidah? Baru mau berzikir. Nah, rugi kan? Dia berzikir ya mungkin hanya sedikit dan mungkin tidak maksimal. Itu pun kalau sempat. Au haraman mufnidan, atau kita menunggu usia lanjut yang mufnidan, yang bicaranya sudah tidak nyambung, pikun. Apakah kita mau beramal pada saat kita sudah pikun, sudah tua, sudah beruban, di mana otak sudah tidak nyambung dengan mulut? Baru-baru kita makan, lalu kita bilang kepada anak kita, kenapa saya tidak diberi makan? Padahal baru-baru dikasih makan. Apakah nanti begitu baru kita mau beramal? Rasulullah sampaikan, badiru bil amal, segeralah kita beramal. Au mautan mujhizan, atau kita menunggu mati tiba-tiba. Salah satu ciri dekatnya kiamat, dalam sebuah hadis Rasulullah sebutkan, sayati zamanun yukthiru fihi mautul faja'ah, akan datang suatu zaman di mana zaman itu akan banyak orang mati secara tiba-tiba. Kalau zaman Nabi kurang orang mati tiba-tiba, sakit dulu, ya baru mati. Kalau dia ditikam belum langsung mati. Kalau sekarang sebelum naik pesawat sehat, sebelum dia naik pesawat sehat, take off pesawat masih 5 menit, 10 menit kemudian jatuh pesawat, mati. Nah, tiba-tiba ini sehat-sehat tadi terbang mati. Naik mobil sehat, berangkat pun tabrakan mati. Karena kendaraan transportasi yang canggih sekarang. Kalau dulu orang naik unta jarang mati jatuh dari unta, jarang juga unta tabrakan. Ya. Karena di samping yang punya melihat, unta juga melihat jalan. Jadi tidak mungkin unta dengan unta baku tabrak. Kalau sekarang mobil tidak punya mata, kalau yang nyetir mobil mengantuk, mobil baku tabrak. Nah, apakah kita menunggu nanti mati tiba-tiba baru beramal? Beramal memang sekarang. Apapun profesi kita, jadi tidak mesti kita di masjid terus, ya. Pada waktu-waktu tertentu kita ke masjid. Ada waktu-waktu belajar, kita belajar. Kajian, perlu kajian. Kajian seperti ini perlu. Nah, setelah itu kita lanjut ke profesi kita masing-masing. Kita sebagai pedagang, lanjutkan. Kita sebagai misalnya pengusaha, lanjutkan.
Sebagai kontraktor, lanjutkan. Konsultan, nah, lanjutkan. Lanjutkan semua profesi. Intinya kita beramal. Profesi yang kita tekuni itu jadikan ladang amal. Jadi kalau dia kontraktor, betul-betul ya, sesuai spek, sesuai apa istilahnya ya, apa yang digambar oleh konsultan, begitu juga yang ya dia serahkan anggarannya. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar, atau kita menunggu dajjal sebaik-baik seburuk-buruk yang ditunggu, sesuatu yang gaib yang hanya kita dengar-dengar. Apakah kita tunggu dajjal datang baru kita mau beramal? Awis sa'ah, atau lebih lagi kita menunggu kiamat, nanti kiamat baru mau beramal. Fasa'atu adha wa amar, sedangkan kiamat itu azabnya besar dan cobaannya besar. Jadi kalau sudah kiamat tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai bab tentang bersegera melakukan kebaikan. Kalau mau bertobat, segera bertobat. Mau jadi baik, segera menjadi baik. Jangan lagi ditunda-tunda. Jangan bilang nanti tahun 2021 insya Allah saya berubah. Sampai 2021, nanti bulan Februari. Setelah Februari, nanti bulan Maret. Sekalian nanti 2022. Nah, ditunda terus itu. Kalau mau berubah, sekarang. Babul mujahadah. Bab tentang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh mencari keridhaan Allah, lanahdiyannahum subulana, kami sungguh akan memberikan mereka petunjuk ke jalan-jalan kami. Jadi orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah pun akan memberinya jalan yang betul-betul. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sekecil biji zarrah, yarah, dia akan melihat. Pasir lebih besar, tapi zarrah atom kecil. Kebaikan sekecil itu kita akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejelekan pun kalau kita lakukan walaupun itu sekecil biji zarrah, juga kita akan melihat hasilnya. Yang jelek akan kita dapatkan, yang baik Allah tidak akan sia-siakan. Jadi jangan dibilang di sisi Allah itu ada hal-hal kecil, terus dalam hati kita mengatakan jangan-jangan Allah tidak hitungin. Semuanya Allah hitung, yang kecil-kecil itu yang baik-baik, Masya Allah. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah juga berfirman, tidaklah kalian menginfakkan sesuatu yang baik kecuali sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian infakkan itu. Nah, ini bagus kita praktekkan ini jamaah sekalian. Kalau ada kita punya saudara itu ya, untuk tiap Jumat itu saja. Jumat mulai kita bersedekah. Di Ramadan kita setiap malam memasukkan infak. Selama 30 hari kita diajar. Itu hakikatnya kita diajar setelah Ramadan terbiasa mengisi kotak amal. Walaupun sedikit, 5.000. Bayangkan 5.000 satu minggu. Kalau kita tidak mampu 10.000. 5.000 berarti 1.000 satu hari. 1.000 itu bagaimana itu? Gula-gula 4 biji. Sekecilnya itu. Tapi kalau kita beli pulsa, mampu beli pulsa 100.000 satu bulan. Tapi untuk kotak amal 5.000 per minggu berarti 20.000 satu bulan.
terkadang tidak semua orang mampu melakukan itu. Berat rasanya itu menginfakkan. Sepertinya rugi dirinya kalau dia keluarkan untuk situ. Padahal kalau dia berinfak, yakin tidak akan berkurang hartanya, akan bertambah. Hadis yang pertama tentang mujahadah, bersungguh-sungguh meniti jalan untuk dekat kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi kalau di dalam hadis, setelah Rasulullah bersabda kemudian ada qala ta'ala, itu namanya hadis qudsi, al-hadisul qudsi, firman Allah yang dicantumkan di dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang membenci wali-waliku, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh aku mengumumkan perang untuk dirinya. Ya, siapa yang benci waliullah, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, aku akan mengumumkan perang dengan dia. Bayangkan ini kalau Allah turun tangan, ya, Allah yang bilang perang, itu ancaman luar biasa. Waliullah ini nyata dalam kehidupan kita, dan kebanyakan ini terjadi pada diri keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang maksudnya awam, ya, seperti kalau di Sulawesi Selatan ada Kiai Haji Ambo Dale, ya kan? Itu beliau wali, itu waliullah. Kemudian ada Kiai Haji Abdul Malik anunya As-Adiyah kalau saya tidak salah, itu wali juga. Kemudian kalau di Palu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, waliullah, bukan orang sembarang, itu al-khairat. Sampai Habib Sagab menyampaikan, siapa yang pernah duduk di bangku al-khairat, insya Allah dia akan bermanfaat bagi orang lain. Itu doanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ada pernah kisah, saya agak lupa ceritanya. Ada orang Nasara, ya, non Muslim. Itu kalau saya tidak salah ini kisahnya, dia naik kapal laut. Ini ceritanya, kapalnya ini sampai ke luar negeri. Ternyata dibajak di Filipina. Dibajak, datanglah semua perompak itu naik ke atas kapal. Naik ke atas kapalnya, kemudian semua yang ada di situ sudah dibekap semua, ditangkap termasuk dirinya. Tiba-tiba ada satu orang itu, dia berbicara sama perompak ini. Dia berbicara. Setelah dia bicara, ini wallahu alam, saya agak lupa sedikit dia punya kisah ini. Apakah dia berbicara dulu atau fotonya? Ya tidak, dia berbicara, ya. Setelah itu baru dia gantung foto di situ. Gini ceritanya. Ada satu orang dia berbicara, akhirnya semua perompak itu turun dari kapal, tidak jadi merampok kapalnya itu. Dia heran, apa yang terjadi? Kenapa begini? Kenapa turun tiba-tiba? Padahal tidak ada perlawanan. Kita semua sudah menyerahkan diri, tinggal dia mau ambil semua barang-barang. Suatu ketika dia ke tempatnya, mungkin di Jakarta atau di mana, ketemu saudaranya yang muslim. Dia lihat foto Habib Idrus tergantung di dinding.
Nah, dia lihat foto Habib Idrus tergantung di dinding. Ya mantan perampok atau apa dia ya? Nah kemudian begini, dia tanya ini siapa? Siapa ini laki-laki ini? Oh dia bilang ini namanya Habib Idrus, ulama besar di Palu. Dia bilang ini yang selamatkan saya waktu di kapal. Ini yang berbicara kepada perompak itu. Nah perompak itu semuanya pergi. Mungkin di mata perompak tadi ini dia melihat Habib Idrus seperti wajahnya pimpinannya, gitu. Kelihatan seperti wajahnya bosnya. Mungkin Habib Idrus bilang turun kamu. Jadi perompak itu melihat Habib Idrus seperti bosnya. Mereka turun semua. Dia bilang ini orang. Nah terus disampaikan, oh ini orang sudah lama meninggal. Masa sudah lama meninggal? Iya. Masya Allah. Kenapa bisa dia di kapal saya? Tidak lama dari situ dia masuk Islam. Saya minta ini foto. Saya mau taruh di kapal saya. Gitu. Tapi bukan berarti jangan maksudnya kita terlalu berlebihan ya, maksudnya ini yang melindungi ya. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya karamatul aulia. Karamah para waliullah sholihin. Banyak kisah-kisah begitu. Ada lagi ini pesantren Sis Al-Jufri di Galandau. Nah, siapa yang biasa ke Lampasioka itu atau Basidondo sudah? Basidondo ya. Habis Marisa ada pondok pesantren Sis Al-Jufri masuk ke pematang sawah sana. Galandau bukan sawah-sawah, hutan-hutan. Nama pesantrennya Sis Al-Jufri, Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Setelah ditanya kenapa dinamakan begitu, apakah cabangnya Al-Khairat? Dia bilang tidak. Terus kenapa? Waktu kasus Poso kalau saya tidak salah, itu Habib Idrus yang datang selamatkan kita. Itu orang-orang yang di luar Al-Khairat itu. Dia bilang ini foto ini, saya yakin betul ini orang. Ini yang lalu datang sama kita, selamatkan kita. Dia suruh apa hingga kita lari, selamatlah kita. Padahal itu sudah lama meninggal. Ini namanya karamatul auliya. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Makanya orang-orang yang menuduh al-khairat, pelaku bid'ah, hati-hati. Ini yang mendirikan al-khairat bukan kullu ya, bukan orang sembarang ya Allah, orang ikhlas insyaallah. Seandainya tidak ikhlas sudah lama mati ini al-khairat. Ini al-khairat besar. Al-khairat. Ini kemarin habis gempa di Palu. Habib Sayyid Sagaf bin Muhammad bin Salim Al-Jufri, beliau ditanya. Dia kasih ceramah sama orang, kasih motivasi. Dia bilang, kita ini diingatkan oleh Allah agar banyak bertakwa, tinggalkan kemaksiatan ini. Terus apa dia bilang? Insya Allah setelah ini tidak ada lagi gempa besar di Palu. Ini waliullah bicara ini, tidak sembarang dia bicara itu. Kita yakin saja itu. Bukan main beliau, Habib Sagaf luar biasa. Itu kalau mungkin kita yang ketemu beliau, kita lihat dari jauh saja. Begini hati beliau, bercahaya. Dia kalau duduk di majelis, hilang semua cahayanya yang lain. Walaupun pejabat dari Jakarta, hilang cahayanya. Lebih bercahaya dia, lebih kelihatan dia punya harismatik. Beda luar biasa. Semua yang melihat itu, menyaksikan, mengatakan, memang luar biasa. Memandang wajahnya pun sudah senang. Itu cucunya Nabi. Bagaimana kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cucu Nabi ke-38. Cucunya Rasulullah ke-38. Ahlul Bait. Ada seorang waliullah di Jawa, dia cerita, dia suruh murid-muridnya segera siapkan makanan. Kita akan kedatangan tamu keturunan Rasulullah. Tidak pakai HP, tidak pakai SMS, tidak pakai WhatsApp. Oh iya Bib, siapkan semua makanan. Ternyata betul datang Habib keturunan Rasulullah. Ketika sudah tiba, murid-muridnya tanya, dari mana engkau tahu bahwa ada keturunannya Nabi datang?
Dia bilang, saya merasakan ada darahnya Rasulullah yang mengalir dalam tubuhnya, keturunan itu mendekat kemari. Saya merasakan darahnya Rasulullah yang mengalir dalam keturunannya mendekat ke arah saya. Masya Allah, orang-orang begini ya, yang hatinya selalu berzikir, hatinya bersih. Kalau seperti kita ini kesian masih jauh sekali. Orang-orang wali Allah. Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, saya mengumumkan bahwa saya akan memerangi dia, kata Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu alaihi. Dan tidak adalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari apa yang telah aku fardukan kepada dia. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, aku akan mencintainya. Jadi hamba yang senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah, maka Allah akan mencintainya. Hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hambaku, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya yang dia pakai mendengar. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, saat hamba itu mendengar, dia mendengarkan apa yang datangnya dari Allah. Maksudnya sudah di luar jangkauan kita pendengarannya. Pendengarannya sudah pakai pendengarannya Allah. Seperti itulah ya, ibaratnya bahasa tingginya. Dia mendengar lagi bukan seperti kita mendengar. Tajam pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, penglihatannya sudah dipakai penglihatannya Allah sebagian. Jadi Allah berikan terbuka penglihatannya. Jadi hal-hal yang tidak nampak oleh kita tapi bagi mereka itu nampak. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan tangannya yang berbuat itu juga atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, berkah semua. Jadi atas petunjuk Allah semuanya. Wa rijlahu allati yamshi biha, demikian pula langkah kakinya. Wa in sa'alani a'taituhu, kalau hamba tadi yang mendekatkan diri kepada aku meminta, berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Wala in ista'adzani la'u'idannahu, kalau dia berlindung kepadaku, maka aku pun akan melindunginya, memberikannya perlindungan. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang kedua, an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Anas, Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, di mana Rasulullah meriwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla berkata, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran. Jadi ini kata Allah lagi ya, firman Allah dalam hadis qudsi, kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku mendekatkan diri kepadanya zira'an, satu jengkal. Kalau ini satu apa namanya? Sampai siku ini. Satu lengan ini ya, lengan ya. Atau hasta. Nah, satu hasta. Iya. Apa maksudnya ini? Kalau kita dekat sama Allah, misalnya kita bilang astagfirullahaladzim, enteng ya, kecil. Allah menyambut kita itu 2 kali lipat. Ibarat orang, kalau saya menyambut, kalau ada datang orang kepada kita, ada tamu datang, dia punya jalan pelan, kita jemput dia dengan berlari. Saking bagaimana kita menghormati orang itu, dia datang ke kita begini jalan, kita jemput dia dengan berlari. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal saja dekatnya, maka Allah akan menjemput kita satu hasta, lebih dekat lagi Allah. Jadi Allah itu tidak menunggu
Ya, maksudnya Allah itu tidak kayak nanti kita betul-betul banyak sekali kita lakukan baru Allah datang. Kita mendekatkan diri sedikit, Allah cepat itu tanggal. Karena Allah senang ridho kalau kita mendekatkan diri kepadanya, beristighfar. Ada di dalam hadis qudsi juga disebutkan, walaupun dosa kita sebesar gunung, ya, lalu kita datang kepada Allah meminta ampunnya, kata Allah, sa'aghfiru lahu wa la ubali. Saya akan ampuni dosanya yang sebesar gunung itu, saya tidak peduli bagaimana besarnya dosanya. Begitu Allah. Allah Maha Pengampun. Wa idza taqarraba ilayya zira'an, kalau hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang kira-kira kalau diukur satu hasta, maka taqarrabtu minhu ba'an, maka Allah lebih dekat kepadanya satu depa, dua lengan, dua hasta. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat, Allah menyambut kita itu luar biasa. Kita menyebut saja ya Allah. Makanya ada ulama menyebutkan begini, sebenarnya kalau kita ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak baik, Allah itu ingin kita memanggil namanya. Saat kita mungkin mengalami kerugian, mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan, atau kalau kita berdagang kurang laku gitu, kenapa sudah berapa hari begini terus pembeli? Ya Allah, saya ini sudah sholat ya Allah, setiap Jumat saya sedekah, tapi kenapa kesian begini pembeli? Itu Allah ingin kita begini. Ya Allah, Allah ingin kita begitu. Allah rindu dengar kita punya permohonan. Ya Allah, ini Allah tunggu. Allah ingin kita itu memanggil namanya, sehingga kita dekat dengan Dia. Allah kasih, Allah pun ridho. Seperti itu ya. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau kita datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah menyambut kita dengan berlari. Ini bahasa majazi. Kita datang dengan Allah pelan-pelan, Allah cepat datang menyambut kita. Saking bagaimana Allah cinta betul kepada hamba-Nya. As-salis, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Yang ketiga dari Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak menipu manusia. 2 nikmat yang banyak menipu kita manusia. As-sihhah, nikmat kesehatan, wal faragh, nikmat waktu luang. Nikmat sehat banyak orang lupa. Pada saat dia sehat lupa. Tapi kalau dia sudah masuk rumah sakit, dia ingat masjid. Bukan begitu kan? Kalau orang sudah sakit, dia ingat semua itu. Ya Allah, maukah ke masjid, rindu saya. Itu masih bagus, berarti masih ingat masjid. Ada yang sudah sakit, tidak ada yang ingat masjid. Ini masih bagus. Sudah sakit, baru dia ingat sholat, baru ingat ya Allah, banyak itu harta, harusnya disedekahkan. Ini sehat, banyak melupakan manusia. Kalau sehat, terkadang kita kurang berzikir. Nanti mulai sakit, ya misalnya demam di rumah, makan tidak enak, baru mulai astagfirullahaladzim, sakitnya kepalaku, baru mulai banyak istighfarnya. Ya Allah, puangi kasih, baru banyak sebut namanya, puang Allah Ta'ala. Baru disebut namanya Allah kalau sudah sakit kepala, puangi malah sauluku. Saat kepalanya sehat, tidak ada terdengar puang-puang itu. Hilang. Itu sehat, bikin lupa manusia. Makanya Nabi bilang, ada 2 nikmat Allah yang membuat kita lupa. Nikmat sehat. Selagi sehat, beribadah. Selagi sehat, berzikir. Ini yang bagus kita amalkan, jamaah sekalian.
Habis sholat fardu kita bersolawat, itu saja dulu. Kalau kita tidak mampu yang lain, ini yang paling bagus. Habis sholat fardu kita bersolawat 10 kali. Allahumma sholli ala. Tidak usah banyak-banyak zikir dulu, itu saja. Salawat itu saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca satu, kita bayangkan kuburnya Rasulullah. Kita di depan kuburnya Nabi, lalu kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai 10 kali sudah. Habis sholat zuhur itu saja. Setelah subhanallah ya, habis berdoa, itu kita baca. Tidak usah panjang-panjang dulu, itu saja dulu. Lumayan itu. Bayangkan kalau dalam setiap hari Allah turunkan keberkahan kepada kita 50 kali 10 berapa itu? 500 ya. Setiap hari Allah turunkan keberkahan kepada diri kita 500 keberkahan. Hitung saja itu dulu. Satu hari 500 keberkahan kita dapat. Satu salawat 10 berkah. 10 salawat berapa berkah? 100 ya? 100. Nah, dalam sehari semalam kita bersalawat 50 kali. Setiap habis sholat 10 kali. Orang yang jarang berzikir akan rajin berzikir. Orang yang susah menutup aurat, Allah akan bimbing dirinya supaya menutup aurat dengan keberkahan salawat. Orang yang tunda-tunda sholat, dia akan dibimbing oleh Allah supaya tepat waktu sholat dengan keberkahan salawat. Orang yang banyak penyakit hati, dengan salawat Allah akan membimbingnya. Dia akan selalu merasai, baru-baru saya lagi bercerita aibnya orang, astagfirullahaladzim, dengan keberkahan salawat. Berkah, berkah, berkah. Hidup ini yang kita cari berkah. Kalau hidup berkah, biar hanya 70 tahun seperti 7.000 tahun ibadahnya, itu berkah. Masjidil Haram kita sholat 1 kali lebih baik daripada 100.000 kali. Keberkahan 1 kali kita laksanakan ibadah bisa jadi 7.000 kali lipat karena berkahnya. Sama dengan umur kita, umur kalau berkah biar hanya 60 tahun, 70 tahun melebihi 7.000 tahun karena berkah. Harta biar cuma sedikit, tapi kalau berkah sehat-sehat semua keluarga, tidak keluar uang untuk biaya sakit, biaya obat. Makanan cukup, sehat, tidak ada yang dicuri orang, tidak kebakaran, tidak ditipu dan seterusnya. Berkah ini. Apalagi berkah. Anak kita punya anak berkah, Allah berkahi. Tidak matojo, tidak bikin susah, tidak bikin pusing, tidak bikin malasa ulu. Kalau anak ya, enggak juga ya semuanya, karena anak-anak memang ini perlu proses. Kita sabar. Kalau mereka keras kepala, jangan juga kita punya kepala keras. Bacakan salawat dia, bimbing dia. Mungkin anak itu butuh dibelai. Panggillah dia, peluk-peluk kata dia. Kalau dia, saya kadang-kadang begitu kalau marah saya marah saya punya anak. Jangan-jangan saya yang salah ya. Perlu mungkin saya panggil dia duduk, saya sambil kandek-kandek dia, usap-usap kepalanya. Kenapa dia sudah banyak-banyak babanta saya dengar ini? Gitu. Usap-usap begitu. Kalau semakin kita kejar dia dengan sapu, semakin keras kepalanya. Karena anak itu dia tidak berdosa kalau keras kepala. Kalau dia kepala batu banyak babanta tidak berdosa dia. Nanti sudah balik baru dia berdosa. Bagaimana kita bentuk dia sebelum dia balik sudah berubah menjadi anak yang baik dengan cara kita. Wal faragh, nikmat waktu luang. Waktu kita lowong ini tidak sibuk, yang banyak santai-santai. Nah ini banyak melenakan manusia karena santai. Bagosip dulu deh, pergi sama tetangga dulu, nongkrong di sini dulu dan seterusnya. Jemaah sekalian, sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.